Yeay, kita live. Salam sejahtera, Bapak Ibu Saudara-saudara. Senang banget ya, hari ini Minggu, dan oleh anugerah Tuhan, Pastor bisa menyapa secara real life, real time. Ya, mohon maaf, ini terlambat dikarenakan tadi waktu hadir di Geraha IHS Healing Center sudah banyak orang-orang yang menunggu. Ya, memang secara rutin pelayanan baik ibadah, kebaktian itu belum kita buka ya secara rutin ataupun secara umum, dikarenakan ya kita semua tahu bersama-sama, dan segera ini pandemic clear in Jesus name, supaya orang-orang percaya dapat kembali berkumpul untuk memuji Tuhan. Baik, selamat datang di channel YouTube Pastor Adi Simon TV. Sebuah kehormatan dapat menjadi saluran berkat, dan channel ini hadir menjadi sahabat bagi orang-orang sakit. Di channel ini Bapak Ibu sekalian, kami hanya mewartakan, menyampaikan, menyajikan kabar baik saja, yang di dalamnya ada kemenangan, sukacita, keselamatan, pengampunan dosa, dan kesembuhan. In Jesus name, praise God, haleluya. Nah, Pastor sapa-sapa dulu ya. Ada Ben Iman, ada William, ya puji Tuhan banget. Ada Risnawati, ada Jan Antonio, ya puji Tuhan, puji Tuhan. Apa yang akan Pastor share ini adalah kehidupan, firman yang hidup, firman yang menjadi manusia. Ya, kami sapa, ada di sana Meida, ada Lian, ada Septiandi. Begini Bapak Ibu Saudara, firman itu hidup. Maka hendaklah firman itu dihidupi. Karena firman adalah kehidupan. Firman itu adalah kasih Tuhan. Dan kasih itu mengalir ke dalam hati, mengalir ke dalam darah Anda, mengalir ke tubuh, mengalir ke pikiran Anda, dan akan menghancurkan setiap benteng-benteng yang sudah sekian lama dipasang oleh kuasa kegelapan atas hidup Anda. Firman itu kehidupan, dan kehidupan ini mengalir. Kehidupan ini tidak stagnan, kehidupan ini tidak surut, kehidupan ini tidak menjadi semakin pudar, tetapi firman adalah kekekalan yang mengalir memenuhi setiap bait suci. Zaman sekarang, tubuh orang percaya adalah bait roh suci. Maka setiap kita, Bapak Ibu sekalian yang Pastor ini kasihi ya, yang menyaksikan channel ini, hidupmu saat engkau berdoa in Jesus name, engkau akan diubahkan. Diubahkan roh ini menjadi hidup. Hidup di sini Bapak Ibu bukan kehidupan bukan kehidupan bioskop yang penuh dengan drama dan 2 jam selesai.
Tetapi hidup yang channel ini sampaikan sebagai berita surgawi kepada semua makhluk, kehidupan kekal. Kehidupan ini lebih penting daripada sandang, papan, pangan, pakaian. Ya, pastor menyadari bahwa kehidupan ini masih mengenakan segala sesuatu. Semisal contoh, ini pastor punya jam tangan ya. Orang merasa pakai jam tangan oke. Tapi sebetulnya sekalipun ini jam tangan saudara-saudara, kita tidak menggunakan, seharusnya tidak mengurangi nilai hidup yang sesungguhnya. Namun sebaliknya, apabila seseorang memiliki kehidupan ini fana, mungkin ini sebuah ilustrasi harta benda, tanah, uang, perhiasan. Tapi ini bukan hidup yang Tuhan mau kita arahkan hati dan tujuan kita. Karena semua ini saudara-saudara, ketika hidup yang sesungguhnya kita memasuki, maka semua ini tidak ada harganya. Seperti jam tangan tadi saudaraku, ini jam tangan murah, harganya ratusan ribu saja. Ada orang-orang yang terobsesi memakai jam tangan mahal. Ya, kalau mereka mampu ya silakan saja. Itu bukan areanya pastor. Tapi yang saya mau jelaskan sih bahwa hidup yang kita miliki hari ini, pakai jam tangan atau tidak memakai jam tangan, itu tidak penting Bapak Ibu. Saudara hari ini jalan pakai dua kaki atau roda dua, itu tidak penting di dalam kehidupan soeh. Ini sebagai sebuah landasan saja, pastor membuka sebuah pemikiran Anda. Kerajaan surga itu abadi dan kekal. Dan kerajaan surga itu terdiri dari kuasa yang di dalamnya ada kebenaran, ada sukacita, ada damai sejahtera. Kehidupan soeh adalah kehidupan sejati. Apa yang Anda lihat saat ini, aplikasi ini menjadi sebuah media kesaksian kabar baik, karena itu akan masuk ke dalam mata Anda dan masuk memori Anda. Guru saya, Tuhan saya, penguasa hidup saya, berkata, Andi Simon, dan sekarang Pastor Andy sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, di pikiranmu hendaklah semua yang baik disebut kebajikan, kemurahan, enak didengar, pikirkanlah itu. Tetapi pikiran yang kefanaan, maunya selalu berpikir amarah, balas dendam, benci, minta dihargai. Hai Bapak Ibu sekalian, kalau you Kristen masih minta dihargai, pertanyaan Pastor Andy sederhana saja, berapa nilai yang kau minta dihargai? Bukankah kita ini menjadi sesuatu yang bernilai di dalam Tuhan? Dan nilai kita ini bukan kefanaan. Nilai kita adalah kekekalan. Di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 6 berkata, apa yang lahir dari daging adalah daging, dan apa yang lahir dari roh adalah roh. Di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 63, daging sama sekali tidak berguna. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu sekalian menghadapi pelayanan namanya orang sakit, ketika engkau mengerti konsep-konsep praktik iman ini, bahwa daging tidak berkuasa. Ya, kalau saudara ketemu dengan orang-orang yang kedagingan, tentu dominan kedagingan dia.
Tetapi kita ini pembawa kuasa Tuhan. Katakan amin. Kita ini pembawa berita surga. Katakan amin. Dengarkan baik-baik saudara-saudara yang pastor kasihi. Daging sama sekali tidak berguna. Sebab apa? Sebab roh lah yang memberi hidup. Roh yang memberi hidup. Ya, pastor sapa-sapa dulu ya. Karena kalau pastor sudah melakukan sebuah pelayanan, itu ada api kudus Tuhan yang menyala. Baik ini di live secara virtual ya, tatap muka, Bapak Ibu bisa melihat muka, maupun saudara pastor penyembuhan atau penginjilan atau khotbah di jalanan. Ada api kudus Tuhan yang menyala. Glory to God. Thank you Lord Jesus. Daging sama sekali tidak berguna. Jadi hari ini kalau ada sesuatu hal yang sehubungan dengan daging Anda, stoplah mengeluh. Dan stoplah memanjakan daging ini. Memang tidak semua orang mau turun ke jalan. Memang tidak semua orang mau menyentuh orang sakit. Karena banyak orang hari ini, apapun labelnya dia disebut apa saja yang berbau rohani ya. Tapi ternyata dalam pengalaman pastor temukan lebih banyak orang hidup untuk dirinya sendiri. Orang yang hidup untuk diri sendiri, saudara-saudara, dia itu, ya ini bukanlah stand kebenaran ya, tetapi ini adalah sebuah kehidupanku bersama Tuhanku. Seseorang yang hidup untuk diri sendiri, ciri-cirinya adalah dia akan takut melakukan firman Tuhan. Jangankan firman Tuhan yang radikal, turun ke jalan, semua orang sakit, datang rumah sakit, semua orang sakit, itu ekstrim. Hal-hal yang setia doa pagi, setia baca firman Tuhan, sebuah persembahan kepada Tuhan, tidak sampai mencucurkan darah, dia tidak bisa melakukan. Tapi dia bicara jago sekali, seperti salesman yang hebat. Daging sama sekali tidak berguna. Orang-orang yang hidup bagi diri sendiri, dia akan memperhitungkan pekerjaan kuasa Tuhan dengan logika. Ini masuk logika, ini logika, ini masuk akal, ini nggak masuk akal. Bagaimana seperti kemarin, nanti video di-upload ya. Seorang ibu yang terkena kanker serviks yang sudah begitu menyakiti, bergerak pinggangnya sudah tidak bisa, lalu keluar darah. Kita melihat tidak seperti orang duniawi melihat. Orang duniawi melihat mustahil. Bahkan di dalam kes-kes tertentu ada orang-orang yang sudah dihadapkan dengan medis, dan medis sudah berkata, saya angkat tangan. Secara medis sudah angkat tangan. Ini sebuah jargon lama yang sering kali kita dengarkan. Saat semua orang percaya, berdoa, mujizat itu nyata. Wah, bicara soal mujizat itu nyata, pastor rindu deh. Bapak Ibu terberkati, silakan di-share ya tautan ini. Pastor rindu menyanyikan sebuah pujian. Kalau pastor sapa-sapa dulu ya. Wah, ada Frankie Tioki, ada Mike Adies ya. Ya, minimal live ini 30 menit saja ya. Kalau bisa lebih-lebih ya puji syukur banget. Karena di luar, di healing center, sudah ada
banyak orang-orang sakit yang menunggu. Memang secara eksplisit kita belum membuka secara rutin ya. Tetapi ketika Tuhan izinkan Pastor bertemu dengan orang sakit, jangankan di healing center, di mana saja, di jalan, di sekolah, di tempat parkir, saya coba mengatakan, maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Elis, ya. Ada Erwin Makassar, ada Jane Antonio. Ayo, yuk, sama-sama kita nyanyi pujian ini. Glory to God, thank you Lord Jesus. Atas kuasa-Mu, Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Amin. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, angkat tangan saudara, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat, miracle is happen, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Oh, hadirat kudus Tuhan memenuhi tempat di mana mereka sedang menyaksikan tayangan ini. Praise God forevermore. Glory, glory to God. Thank you Lord Jesus. I worship you. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Oh, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu Tuhan Yesus. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Amen. 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 Apakah Bapak Ibu juga merasakan kekuatan kesembuhan ini sudah mengalir ke tubuh Anda? Kemarin Pastor membaca sebuah komentar, dan oleh admin komentar ini diberikan sebuah pin. Pin ini berarti sebuah apresiasi. Komentar yang disorotin, ya. Ini dari seorang subscriber ya, karena dia memberi komentar yang sangat baik.
Maka di sini kita akan hidup ini membacakan adalah kesempatan. ini. Diberi komentar oleh subscriber bernama Ong Asian Antom. Komentar ini Pastor sorot ya, karena ini sesuatu yang bicara soal iman. Ini di channel YouTube Pastor Andy Simon TV, di judul video benjolan itu pecah. Pastor baca ya komentarnya. Mengapa kok bisa Pastor Andy Simon menyembuhkan orang sakit? Ya, ini di sini ya. Mungkin banyak orang bertanya-tanya, why? Lalu ini menarik, dia membuat sebuah statement, tetapi sebetulnya dia sedang memberikan sebuah jawaban dari pertanyaan universal ini. Saya tahu jawabannya. Menurut kesaksiannya, Roh Kudus memberi dia sebuah pengertian. Jadi memang alam roh kita perlu memang meminta inspirasi Roh Kudus. Roh dan daging itu seperti air dan minyak, seperti kutub utara dan selatan, tidak bersatu. Jadi kalau saudara bisa mau memahami masalah-masalah roh, hendaklah engkau betul-betul memiliki kehidupan mesbah doa, keintiman dengan roh. Pastor nggak anti dengan namanya ilmu teologi. Pintar, cerdas, berhikmat, wisdom itu bagus. Tetapi masalahnya adalah yang kita hadapi ini, yang kita layani ini adalah peperangan kita menghadapi dunia roh. Dunia roh. Sama-sama katakan. Dunia roh. Nah, menurut kesaksiannya, Roh Kudus bilang kepada dia, iya, tulisan ini, ya, disampaikan. Ya, coba Pastor baca dulu ya. Bentar ya, Pastor bacakan ya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi Oke. Ya, kita setel dulu ya. saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini Lanjut Pastor membaca. jadi berkat. Katanya yang kasih komentar ini, saya tahu jawabannya. Jadi berkat. Kenapa Pastor Andy Simon bisa menyembuhkan Syukur bagi sakit penyakit? Kau hadir dalam Karena hidupku. Pastor Andy benar-benar percaya. Nah ini ya. Ya bisa dilihat ya. Memujimu, menyembahmu, Oke, bisa dibaca ya. menyembahmu. Mari kasih yang terbaik buat Tuhan. Oke. Karena Pastor Andy memberi hidup untuk benar-benar percaya. Ya. Untuk benar-benar percaya,
dan yakin bahwa Tuhan Yesus membantu dengan firman dan rohnya yang tinggal di dalam kehidupan saya untuk membantu menolong orang-orang sakit disembuhkan. Jadi ini bicara soal dunia roh, Bapak Ibu. Ya. Bicara soal dunia roh. Orang-orang sakit bisa menerima kesembuhannya. Ini bicara soal dunia roh. Kalau saudara-saudara hanya bergantung pada hikmat manusia, sekalipun kita menjadi orang Kristen dan bahkan dikenal sebagai rohaniawan, kalau kita tidak mengenal dunia roh, yang tadi Pastor katakan ya, bahwa roh lah yang memberi hidup, maka kita susah memahami ini. Bahkan sebaliknya, Pastor juga susah memahami orang-orang Kristen yang tidak percaya kuasa Tuhan. Pastor susah memahami ini. Demikian pun mungkin sebaliknya mereka yang tidak percaya kuasa Tuhan tapi Kristen, dia juga susah memahami ini. Terus di sini dalam 2, ya ini ada sini ya. Oh, Anda kelihatan. Oke, Pastor baca aja ya. 2 Timotius 1 ayat 12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku. Nah, lalu lanjut ya. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 16. Ayat-ayat ini Bapak Ibu yang mau mempraktekkan kesembuhan, doa iman yang menyembuhkan, Pastor sedang membongkarnya. Pastor sedang belak-belakan ini. Dan ini ayat kitab suci yang dibaca. Kisah Rasul pasal 3 ayat 16. Sabda Tuhan berkata, karena kepercayaan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kepercayaan. Bapak Ibu percaya Tuhan Yesus? Beramai-ramai orang-orang Kristen berkata, I believe in you, Jesus. Tetapi kepercayaan seperti apa? Apakah kepercayaan Anda dapat menggoncangkan dunia? Apakah kepercayaan Anda sebagaimana iman yang Tuhan sudah berikan di hatimu, engkau gunakan untuk memindahkan gunung penyakit, menolong dirimu sendiri dan menolong orang lain? Atau kepercayaan kita hanya kita pakai untuk memuaskan diri kita sendiri? Berbeda dengan para rasul, karena menghidupi kepercayaan di dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Banyak orang Kristen tidak berubah. Banyak orang Kristen tidak berbuah. Dia tidak mengizinkan Roh Kudus mengubah dia. Bagaimana dia bisa Tuhan pakai menyembuhkan orang-orang sakit? Di dalam kitab Mazmur pasal 78 ayat 22, mereka tidak percaya kuasa Tuhan, dan mereka tidak yakin keselamatan datang daripadanya. Di dalam Injil Matius 17 ayat 20, kayak begini-begini mah ini subscriber yang oke, makanya admin memberi pin. Pastor memberi apresiasi. Ini komentar-komentar yang baik. Kalau komentar-komentar hoak, komentar-komentar nyinyir mah ke laut aja. Paling tidak tenagaku itu melempar ke laut saja. Bible berkata kalau ada orang yang melakukan kejahatan, sengaja berbuat salah,
dia seperti sudah mengikatkan kepalanya dengan batu yang besar, lalu tenggelam ke dalam laut. Jadi istilah ke laut aja itu ada dalam Bible ya. Di dalam Injil Matius 17 ayat 20 berkata, Yesus berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja. Mengapa menggunakan kata biji sesawi saja? Karena biji sesawi adalah benih yang terkecil di dunia. Tuhan tidak sedang berusaha membuat Anda percaya sesuatu yang besar, yang sulit engkau jangkau. Tuhan sedang mengajar engkau percaya sesuatu yang paling kecil. Di dalam namanya engkau dapat berkata kepada gunung masalah, gunung penyakit, gunung persoalan, gunung pergumulan orang-orang kita layani, beranjaklah dan pindahlah. Mustahil? Mustahil bagi dunia dan orang-orang yang logika. Tetapi Yesusku, guruku, Mesiasku, penguasa hidupku berkata, tidak ada yang mustahil bagimu. Bapak Ibu sekalian, mana yang kau percaya hari ini? Otak kita yang tidak lebih besar daripada genggaman tangan? Kata orang seantero dunia yang berkata mustahil kamu dapat menyembuhkan ataupun kamu dapat sembuh dari sakitmu? Atau kita berkata, Tuhan, aku percaya akan perkataan firman. Ketika Anda mendapat hal-hal rohani, saudara-saudara, Anda akan siap-siap dinyinyir oleh orang lain. Semisal Yusuf mendapat penglihatan dalam mimpinya, dia dinyinyir, bukan orang jauh, saudara-saudaranya. Ketika engkau menonton channel ini dan engkau adalah orang yang pernah mendapat sebuah wahyu dari Tuhan, baik itu penglihatan, penampakan, nubuatan, rema firman Tuhan, dan kau coba mengposting, men-share, siap-siap Anda akan disalah mengerti. Makanya ini persiapan juga ya, saudara-saudara, bagi Anda yang mau berani melakukan deklar iman Anda. Di dalam surat 2 Korintus pasal 6 ayat 17, kekasih hatiku mengajarkan di sana. Kamu, siapa? Ya, Bapak Ibu, yang terpanggil, terpilih, dan mau mendedikasikan hidup bagi Tuhan. Engkau siap-siap untuk jangankan diremehkan, dikucilkan. Di dalam kisah-kisah Injil ditulis, itu mereka dianiaya. Tapi toh demikian, ketika salah satu rasul yang akan dibunuh oleh karena imannya, dia berkata, kalau saya mau disalibkan, please, salibkan saya terbalik. Kenapa terbalik? Karena guruku yang saya teladani, dia disalib, kepalanya di atas. Maka saya, seorang murid, tidaklah melebihi gurunya. Sekalipun Tuhan Yesus pernah berkata dalam Injil Yohanes 14 ayat 12, kalian yang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang jauh lebih besar daripada apa yang pernah Tuhan saksikan. Lewat media ini pekerjaan besar. Live ini ditonton oleh begitu banyak orang. Ketika seorang rasul yang memberikan hidupnya bagi Tuhan, ya, dia berkata, guruku disalibkan,
kepalanya di atas. Maka saya disalibkan, kepala di bawah. Ini, you see, ini sebuah kehidupan yang meneladani. Kembali dalam surat 2 Korintus 6 ayat 17, firman Bapa, dengarkanlah, saudara-saudaraku, tetapi kamu, ya Anda semuanya, kita semua yang percaya, keluarlah kamu dari antara mereka. Keluarlah kamu dari pola-pola pikir duniawi. Iman tidak bekerja di zona rata-rata. Iman tidak juga bekerja efektif di daerah zona nyaman. Setiap manusia secara umum memiliki tenaga ekstra yang jarang digunakan. Maksudnya gimana, Pastor? Semisal engkau jalannya tidak bisa cepat-cepat, mau diajak cepat-cepat, dia banyak alasan. Biasa aja kali, jalannya pelan-pelan, so biasa begini. Atau mungkin, ya kita kan sudah kepala 4, bukan lagi anak muda yang jalan cepat-cepat. Sih. Tetapi coba orang yang ngomong gitu ya, tiba-tiba jalan ada anjing herder, itu kejar dia. Anda bayangkan sendirilah jawabannya apa. Mungkin ada pagar dinding setengah meter yang mungkin sulit dia jangkau, akan dengan sangat mudah dia lompat. Setiap orang memiliki tenaga ekstra sebetulnya yang jarang digunakan. Iman ini adalah sebuah pemberian, gift dari surga melalui Yesus Kristus. Dia berkata, imanku sudah mengalahkan dunia, dan aku akan berikan iman di bumi. Peliharalah iman ini. Biarlah engkau bertumbuh dari iman kepada iman. From glory to the glory. Dan saat guruku, Tuhanku kembali, dia akan mencari kembali iman. Iman. Dia tidak mencari yang lain. Dia tidak mencari jabatan Anda sebagai pemuka agama. Dia tidak mencari Anda sebagai tokoh rohani yang besar. Dia nggak mencari lagi popularitas. Ya, bersyukur oleh karena berkat Tuhan, hari ini channel ini sangat populer. Penyembuh jalanan yang tahun lalu dilecehkan, dihina, direndahkan, dinyinyirin, sekarang dicari. Karena ya, Pastor selalu berulang mengatakan dan menyadari diri sendiri bahwa kekuatan Tuhan dalam kehidupanku dan kehidupan orang percaya yang mendapat kasih karunia ini ya, mungkin tidak selama-lamanya. Maka sudah pendapatnya Pastor, sharingkan apa yang Tuhan kasih. Ya. Begini, kita coba ya. Anda yang menyaksikan ini saat ini, sekarang ini, ya, sekarang ini, yang ada sakit di kedua kakinya, ya, yang ada sakit kedua kakinya, you heal in Jesus' name. Nah, sekarang yang sakit kedua kakinya, Anda mulai gerakan, Anda mulai berdiri, dan Anda mulai melangkah. Aliran kesembuhan mengalir atas kedua kakimu saat ini, in Jesus' name. Cek. Nah, ini sebetulnya Pastor kasih sebuah live ini kalau demonstrasi kuasa Tuhannya setiap hari ya, tetapi paling tidak live ini aku bisa melihat bahwa kuasa Tuhan itu bekerja
tidak dibatasi ruang dan waktu. Di dalamnya bukan jarak tempuh atau jarak jauh, tetapi iman yang mengantar kesembuhan. 2 Korintus 6 ayat 17 berkata, kamu keluarlah dari antara mereka. Keluarlah dari cara pandangmu, orang-orang duniawi. Keluarlah dari cara berpikirmu yang rata-rata. Tapi pastor, ya Tuhan, ini mustahil. Itu kelasnya iman Anda untuk bekerja. Tapi pastor, ini mah sudah cancer stadium akhir. Mana mungkin, dokter saja angkat tangan. Justru itulah SKS terbaik untuk Anda, mencukupkan agar Anda layak di wisuda. Iman Anda. Oke. Keluarlah dari cara hidupmu yang lama, dari cara pandangmu yang lama, serta pisahkanlah dirimu dari hatimu yang duniawi, dari cara berpikirmu duniawi, dari cara pandangmu yang duniawi. Pisahkanlah dirimu. Ini sakit Bapak Ibu. Hati yang dikuasai mamon, dikuasai dunia, dikuasai keinginan free will. Tuhan berkata, kamu mau aku pakai? Mau. Banyak orang mau kuasanya, tetapi tidak mau menghidupi tanggung jawabnya. Keluarlah. Kata keluarlah Bapak Ibu. Hatimu engkau tarik. Ini pasti sakit. Dan ini harganya mahal. Pengampunan dosa, keselamatan Tuhan beri gratis. Bukan berarti murahan. Karena Tuhan membayarnya. Tapi perihal hatimu bagi Tuhan menjadi tabung yang diisi minyak kesembuhan. Kamu harus kosongkan dari hal-hal yang mencengkeram hatimu. Ketika engkau mengizinkan hatimu dicengkeram oleh hal-hal dunia ini, maka hatimu sudah menjadi penuh dengan air dunia. Air Roh Kudus engkau gak beri ruangan. Tapi ketika engkau mulai tarik, Bapak Ibu, proses tarik ini sakit. Proses tarik ini mahal. Dan itu adalah keputusan kita yang nekat. Tekad yang bulat. Tarik. Waktu engkau bisa tarik hatimu yang dari duniawi ini dan diisi dengan air kesembuhan, air Roh Suci, air kuasa Tuhan. Ini yang terjadi hari-hari ini. Orang-orang non-Kristen akan datang kepadamu untuk meminta pelayanan kasih Tuhan. Pastor bisa bicara banyak hal tentang rahasia kuasa doa penyembuhan. Tetapi kembali bahwa waktu ini kan terbatas. Pastor mendoakan setiap perkataan-perkataan pastor dalam video ini menjadi benih bagi lahirnya ribuan penyembuh, pembawa kabar baik. Kita tidak mungkin bisa memberi sesuatu kepada orang dari apa yang kita nggak punya. Nanti kapan-kapan pastor akan ajak bagaimana konsep-konsep berdoa dengan kuasa. Karena terus terang ya, ketika Bapak Ibu melihat pada umumnya orang-orang berdoa, ya seperti itulah cara umum berdoa. Tapi doa-doa dengan praktek-praktek
kesembuhan instan, kuasa Tuhan, orang-orang dilepaskan di jalanan, manifestasi roh kegelapan. Kan tidak banyak, saudara-saudara. Banyak orang yang hanya puas ketika berhasil memainkan perasaan orang dengan musik, lagu lambat, lagu cepat, kata-kata indah. Hei, channel ini hadir tidak untuk menyampaikan kata-kata indah kepada Anda. Tapi channel ini hadir terdiri dari firman Tuhan yang berkuasa. Pastor berdoa dan menaruh harap dalam video ini melahirkan ribuan, ratusan ribu penyembuh-penyembuh berdasarkan Injil. Yakinlah dan percayalah kepada siapa kita percaya. Kita tidak boleh percaya penuh dengan sikap hidup yang ragu-ragu. Kalau untuk kekekalan abadi saja di balik kubur yang mengerikan, mencekam, kita mau percaya kepada Tuhan. Kenapa dalam hidup ini kita nggak mau percaya Tuhan sepenuhnya? Kalau orang percaya kepada Tuhan dalam keadaan sehat, semua orang juga bisa. Tapi ketika hari ini engkau dirasuk putus asa dan ini adalah secerca cahaya dengan satu kata, percaya, dan engkau bisa bangkit. Bukankah ini luar biasa? Percaya bukan atas dasar apa yang kita lihat. Percaya meskipun tidak ada dasar percaya. Percaya sekalipun tidak melihat. Apakah sudah mau percaya bahwa kuasa doa penyembuhan tidak hanya di kota Balikpapan saja, hari ini sedang menjadi trending topik dan viral? Orang-orang datang dari berbagai kota. Percaya bahwa kami menyembah Tuhan yang ajaib, yang Ya. dahsyat, yang luar Datang biasa. dari berbagai kota Allah untuk mereka melihat, merasakan, serta menerima aliran keajaiban kesembuhan. Alamilah kehidupan orang percaya dengan kuasa Tuhan. Dan percayalah, Tuhan Yesus yang Pastor beritakan ini adalah Tuhan yang ajaib. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ku sendiri, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ditinggalkan. Oh, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, bukan? Saat ini engkau merasakan ada kasih yang begitu ajaib. Bahkan kansermu hari ini, saat ini disembuhkan. Dan tiba-tiba saat ini engkau menangis. Ada kekuatan yang begitu terang, yang mau damai, mengalir, 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 dan mengalir. Ku di hatimu, ku di tanganmu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ditinggalkan. Oh,
Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau bisa berkesempatan menyampaikan sabda firman-Mu hari ini kepada setiap orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang dipilih, terkhusus mereka yang membuat keputusan untuk setia. In Jesus' name. In Jesus' name. Kalau Bapak Ibu ada mau share sesuatu atau bertanya, nanti di bawah daripada video ini ada deskripsi. Deskripsi itu adalah keterangan bagaimana saudara-saudara dan pertanyaan-pertanyaan apa yang mungkin bisa menolong Anda untuk bisa mengerti lebih jauh tentang pelayanan ini, ya. Saya juga percaya lewat kuasa Tuhan akan melahirkan ada ribuan penyembuh-penyembuh. Sekalipun tidak memplagiat penyembuh jalanan, tetapi mungkin penyembuh pasar gitu, atau mungkin penyembuh spesialis di rumah sakit. Engkau menjadi partner dengan tim medis dan dokter, bisa. Atau mungkin penyembuh keluarga. Artinya kita punya perpanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan kabar kesembuhan. Dan kalau engkau percaya, Tuhan tidak gagal kok. Tuhan tidak dusta kok. Tuhan bisa pakai tangan-tangan ini. Tangan-tangan biasa ini. Yang diberkati Tuhan. Yang disucikan oleh Tuhan. Jika engkau men-touch orang sakit, ada kesembuhan mengalir. Oke, ya, Pastor rasa cukup ya. Rasa hati sih sebetulnya mau lebih lama ya berbincang-bincang, ngobrol dengan Bapak Ibu sekalian. Tapi kembali bahwa di luar sana, di halaman daripada Healing Center, ada beberapa orang-orang yang butuh pelayanan dan Pastor ada di tempat yang semestinya sih buat janji ya, karena memang kita belum buka. Pas mereka datang ini ya hati yang melayani. Hati yang melayani itu adalah hati yang rela. Sekalipun ini gratis, free, rela, hamba Tuhan tidak meminta uang Anda. Tetapi bukan berarti kita tanpa aturan, saudara. Aturan itu dibuat supaya kita bisa tertib. Supaya pelayanan ini bisa semakin berkembang dan semakin menjadi berkat. Ya, rasanya Pastor tetap live saja. Ayo, saya tunggu di sini. Siapa yang mau, yang nonton ini, tetap live saja sambil Pastor keluar doa penyembuhan kepada orang sakit. Ayo, saya menunggu ya sekarang ini komentarnya. Apakah Pastor close sekarang? Lalu nanti kita ketemu lagi lewat video-video di upload. Ataukah Bapak Ibu sekalian mau berkata, Pastor, saya minta tetap live. Ya tentu kalau tetap live itu pasti ada goyang-goyangnya, pasti ada gimana. Ayo, siapa tetap live ya? Tetap live maksudnya ini Pastor nggak close ya, tapi Pastor dalam prepare engkau tetap lihat live, lalu menghampiri orang di luar yang menunggu, dan Pastor secara live langsung mendoakan dia. Ayo, yang mau Pastor komentarnya. Ayo, mana komentarnya? Ya, lalu silakan dibagikan. Biar ini menjadi sesuatu yang baru, terobosan yang baru di hari Sunday, menjadi Sunday Healing Pray, Sunday Healing Service. Anda bagikan, kalau ini segera mungkin,
Karena sesaat lagi Pesta setuju dengan Anda, kita akan live, ya, kita akan live. Bagikan, Anda bagikan, share tautan ini supaya waktu live ini saudara bisa melihat sendiri. Dan Pastor harap ya ini signal tetap baik-baik saja, tidak terganggu, tidak putus, tetapi tetap Anda bisa melihat secara langsung bagaimana Tuhan Yesus akan mendemonstrasikan kuasanya yang ajaib. Anda yang mau live, Pastor meminta bantuan Anda. Biar Injil Kabar Baik channel ini terus berkembang, nama Tuhan dipermuliakan. Share now, share tautan ini, bagikan kepada seluruh grup-grup Anda, bahwa sesaat lagi Anda akan menyaksikan secara live, secara real time, bagaimana Pastor akan melayani orang-orang sakit dan mempraktekkan apa yang Pastor ajarkan beberapa menit yang lalu. Silakan, ini Pastor tunggu. Kalau Anda setuju, Pastor tidak matikan ini, tapi akan lanjutkan. Tapi dengan catatan, Bapak Ibu silakan share, silakan dibagikan. Tautan ini, channel ini, bagikan sekarang. Oke, ya. Yes, Pastor tunggu ya. Pastor siapa? Ada Free Christian, ada Elizabeth, ada Kas PRC, ada Irmando, ada Esther Rantai. Ya. Ada Mariko, ada Kadiran Jogja, wah banyak. Dari Pastor minta, Anda yang sudah Pastor sebut nama-namanya, bagikan. Share tautan ini. In Jesus name, channel ini akan menjadi berkat. Ketika channel ini lebih banyak yang menonton, maka lebih banyak berita kasih sayang Tuhan menyentuh manusia. Kira-kira kalau Pastor bertanya ya, ketika Pastor live tetap, ini yang mengikuti berkurang atau bertambah ya kira-kira? Ya, Pastor tanya, ayo dijawab nih. Ketika Pastor tetap live ini ya, tidak meng-close, tapi melayani orang nonton live-nya, turun atau naik? Bertambah, ayo silakan. Silakan saudara-saudara, lihat. Ya, ada Tangerang, ada Maggie, ada ya, ada Tia Sihaan. Loh, tapi faktanya Pastor lihat itu turun. Ayo. Ya, dibagikan dulu. Cepat dong dibagikan. Kan di luar orang kasihan. Sudah panas-panas. Memang sih kita sudah siapkan ya ruang tunggu di luar basement ya. Tapi kan rasanya kalau bisa kita janganlah membiarkan orang menunggu lama, kan kasihan. Jadi sama, janganlah saudara-saudara membuat Pastor menunggu lebih lama lagi. Iya, kok rasanya menurun ya penontonnya ini? Wah, ini berarti nih nggak mau live ini, mungkin udah capek kali. Ini jam berapa nih? Oh, jam 9:30 Wita. Oh, mungkin udah lapar kali, mungkin udah mau sarapan kali. Kenapa bisa Pastor ngomong gitu? Buktinya penontonnya turun dikit tuh. Padahal katanya mau live, mau dibagikan. Ayo, kita memiliki kehidupan praktiknya. Jangan coba bilang bertambah Pastor, tapi tidak ada aksi nyata, nggak dibagikan. Oke. Ya udah, Pastor tunggu beberapa menit ya. Ya.
Kok turun penontonnya nih? Pester kok lagi siap-siap ini. Berarti ini nggak mau live nih kalau gitu. Karena channel ini sekali tampil minimal 1000 1 jam awal. Ini kok live kok malah turun dikit ya? Wah, padahal Pester lagi siap-siap ini loh, mau keluar ini, melayani orang-orang sakit, berdoa, in Jesus name, mendoakan dan menyembuhkan. Ayo lanjut, kalau lanjut live kita ini biasa kan ya sudah Pester close dulu, lalu pindah kamera, nanti melayani, nanti diupload gitu loh secara video oleh admin. Tapi ini saudara-saudara, Pester bertanya, lanjutkah live atau close? Ayo lanjut atau close, lanjut atau close. Hadir Carlton itu ya, Carlton ya. Iya. Nah, di sini kita lihat ya bahwa kadang-kadang amin live lanjut itu kurang berpengaruh. Kita perlu share secara real. Kita perlu eksekusi secara tindakan nyata. Demikian pun dengan iman. Kita jangan hanya pandai berkata iman, tapi kita nggak mempraktekkan. Nah tadi Pester udah ajar bagaimana membongkar rahasia doa penyembuhan Pester. Nah sekarang Pester tawarkan, mau nggak live? Artinya apa yang sudah Pester ajarkan, Pester lakukan. Dan Anda berkata sebagian mau. Nah Pester bilang kalau mau silakan di-share. Di-share pastikan pada kerabat orang yang kau sayangi untuk bisa mengikuti. Dapat ku tanggung di dalam Tuhan Yesus saat ini. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Ayo lanjut. Oke. Ya. Pester minta supaya ini live menjadi lebih banyak orang bisa melihat sampai di Tomohon, di pedalaman, di Mahakam Ulu, di Solo, di daerah-daerah kota-kota besar, pelosok-pelosok desa dilanjutkan kabar baik ini. Jadi setelah ini selesai, Pester akan coba lanjut atas permintaan saudara tersepakat atau Anda bagikan, dan juga kembali Pester punya harapan dan doa ya bahwa setelah ini ada ribuan orang-orang yang imannya itu bangkit, menyala, ya. Are you ready? Amen. Penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara. Oke, tetap like ya, dan tetap di-share. Tetap di-share karena sesaat lagi Pester akan melakukan iman. Nah ini, kita di akhir zaman ini ketika memberi diri kepada Tuhan, kita tidak cukup memperkatakan iman. Kita memperkatakan iman dan melakukan iman. Yes. Tetap station, Pester siap-siap dulu ya.
Oke. Wah, kok malah berturun ini? Ya. Oke. Yang setuju live lanjut. Ayo, Pastor mau cek komentarnya dulu. Wah, baru 2 orang yang mau lanjut. Wah. Pastor tunggu 50 minimal. Konfirmasi untuk lanjut. Ya, ada 3 orang baru. Ya, baru 10. Minimal 50 orang. Kalau bisa 500 kasih komen. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Ya, 20 orang. Tuhan setia. Ya, 30 orang ya. Tuhan setia. Wah, masih 30 orang, 35 orang ini. Ya, 40 orang. Oke, 40 orang ya. Tuhan, yes, go. Bapak Ibu yang sedang lihat ini, dukun doa ya. Ya, karena doa itu yang kekuatanku di dalam doa kesembuhan bagi orang sakit. Itu adalah doa. Pray only in Jesus' name. Ya, 45 orang. Sudah ada komen yang Oke. Yes. Oke. Pastor doakan live sebentar, sesaat lagi Anda akan langsung ke on location melihat bagaimana orang sakit maupun yang datang maupun yang mungkin ada memberi kesaksian. Bagikan share tautan ini in Jesus name. Video ini akan memberkati jutaan orang sakit dan disembuhkan in Jesus name. Time for healing. On location. Oh, di sana ada kamera, TV-nya. Oh, yes. Cuma dia nge-lag ya. Iya. Ini begini, dia kadang-kadang nge-lag gini. Dia kadang-kadang berarti nanti ini dia kadang-kadang dia apa? Mati. Tahu caranya? Nyala. Tahu kan? Berarti yang pegang siapa nih? Temani ya, biar aja pegang kau di belakangnya. Kalau sampai mati kau temani. Ya, oke. Berarti kita mesti balik kamera dulu, balik kamera dulu kan.
Ya, jadi sesaat lagi nanti kameranya akan dipegang ya oleh tim kita. Ya, akan dipegang oleh tim kita, dia akan nanti ya kamera akan dibalik, ya. Oke, kamera akan dibalik. Ya, silakan nanti diambil alih sama. Oke. Ya, silakan. Ya. Saya kemarin yang sempat datang ya Bu, 2 minggu lalu. Iya. Nah, itu keluhannya gimana keluhannya? Terima kasih atas waktu kesempatan yang diberikan. Pada saat ini saya berada kembali ke tempat pelayanan doa aliran kesembuhan dari Pastor Edi Simon. 2 minggu yang lewat saya ada datang pada usus 12 jari saya ada masalah. Pada lambung saya juga ada masalah, terus vertigo. Mati di dalam. Ternyata begitu saya pulang dari sini, Bu, sebentar. Sebentar. Melek. Sebentar dulu ya. Ini apakah ini live ini? Saya minta respon ya dari yang nonton sekarang ini. Kita coba dulu ini. Jangan sampai nanti sudah kita live atau jaringannya terganggu. Ya. Ya, apakah live sekarang live ya? Oh, ini live ya. Matahari ya. Oke, live ya. Ya. Oke, kita coba. Ipan dampingin. Live sama dia nge-lag. Ayo lanjut lagi. Yang tadi kesaksian tadi. Oke. Itu dia nge-lag dia. Oke, sukses. Temankan apa di sini. Tante, sorry Tante, dari keputusan Tante. Gak apa Tante ya, maaf ya ya. nggak apa-apa. Oke lanjut. Ini kasihan dari Ibu dari Kalteng ya. Oh, iya. Ibu Ama siapa? Mas Tini. Ibu Mas Tini. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, keluarga besar Mas Tini Ramidan Idin dari Kalimantan Tengah, khususnya dari Bontok, Kota Barito Selatan. Kami 2 minggu yang lalu telah berhadir di tempat Pastor Andy ikut melakukan doa aliran kesembuhan dengan membawa keluhan. Waktu itu ada masalah di usus 12 jari, lambung saya juga, terus vertigo. Ternyata setelah kami melakukan ikut bersama di sini aliran doa kesembuhan dari Pastor Andy, puji syukur kepada Tuhan, kami pulang dengan mendapatkan sebuah kesembuhan dan sampai sekarang saya sehat, tidak ada masalah lagi. Nah, kebetulan kemarin juga kami di Bontok, Barito Selatan mempunyai saudara kandung Yeno Tihabili mengalami serangan stroke kecil di leher sehingga dia tidak bisa makan dan minum, tetes air pun tidak bisa masuk. Kami sudah berangkat ke Banjarmasin dan sempat opname di Bontok 1 hari 1 malam, ternyata tidak ada perubahan untuk lehernya, tidak bisa sama sekali makan dan minum. Akhirnya kami dari Banjarmasin kemarin mengambil keputusan secepatnya kami melarikan saudara kami ini sebelum badannya melemas dan kurang tenaganya. Kami lari ke Balikpapan ke tempat Pastor Andy di sini. Sayangnya kami datang sudah jam 12 malam, kami langsung menginap di Hotel Neo Hotel. Nah, pada pagi ini kami secepatnya juga bersiap supaya kami bisa berhadir di sini bersama-sama keluarga besar yang lain, saudara-saudara saya yang lain, dengan membawa juga keluhan semua penyakit yang ada di tubuh jiwa raga masing-masing. Kami mohon pada hari ini sepulangnya kami mendapat jamahan dari Pastor Andy dan tim yang bekerja di sini, kami bisa pulang ke Kalimantan Tengah
ke kota Bontok khususnya dengan membawa saudara kami Yeno Tehabilin dalam keadaan sehat, bisa makan dan minum. Terberkatilah semua tim yang ada di sini bersama Pastor Andy. Semoga aliran kesembuhan ini, doa aliran kesembuhan ini bisa berjalan terus, dan tim para pendoa di sini mendapat kesehatan agar kiranya bisa menjadi pelayan orang-orang banyak, memberi kesembuhan buat orang banyak. Bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Berserahlah kehidupan kita, karena Tuhan Yesus tempat sandaran kita. Medis di atas medis, raja di atas raja. Dialah yang berkuasa untuk kehidupan kita. Terpujilah aliran doa kesembuhan yang berada di tempat Pastor Andy ini menjadi berkat buat orang banyak. Terima kasih. Selamat kita menjalani keinginan masing-masing untuk mendapat sebuah kesembuhan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kami pun pulang ke Kalimantan Tengah nanti dalam keadaan sembuh, sehat walafiat. Terima kasih, Tuhan memberkati pelayanan ini. Sekarang apa keluhannya bisa? Ya, boleh ya? Oke. Ini Ibu, ya. Kemarin sudah sempat dilakukan pester ya, Bu ya? Gimana, Bu? Ya, memang hanya bisa Tidur. tidur di ranjang. Sampai buang air juga ada kurang lebih seminggu lebih, kurang lebih 2 minggu setelah keluar dari rumah sakit. Tapi Tuhan, Pastor Andy datang ke rumah, didoakan dengan kuasa Tuhan Yesus, saya bisa bangun dan berjalan sendiri. Yaitu luar biasa mujizat Tuhan. Jadi cuma sampai saat ini saya sudah bisa berjalan sendiri, duduk, cuma masih kendala di ini, sakit aja. Sakit di mana, Bu? Di daerah pinggang sini. Pinggang sama paru-paru ya? Belakang sama ada paru-paru. Paru-paru. Dan pergelangan tangan ini masih sakit. Oke. Tapi puji Tuhan sudah luar biasa. Oke. Bisa jalan. Makasih. Ini apa? Kalteng. Kalteng. Iya. Halo. Ini bawa saudara kita yang kena serangan stroke, di lehernya tidak bisa makan dan minum. Oke. Tapi ada jam makan dari adik tadi udah ada beberapa bebek. Oke. Bapak ini dari mana? Dari Bontok. Dari Kalimantan Tengah. Apa keluhannya? Kena serangan stroke. Serangan stroke. Iya. Berarti mendadak ya? Iya. Baru berapa hari? 3 hari Kamis kemarin. Oke. Jadi stroke ini nggak tahu nanti dilihat lebih jauh ya, tapi tidak bisa makan, tidak bisa minum. Iya. Tetes air pun tidak bisa masuk. Setetes air pun tidak bisa masuk. Iya. Saya mau kasih saudara lihat ini bahwa kesembuhan bisa terjadi lewat doa, termasuk air. Apa yang mustahil bagi dunia, nggak mustahil bagi Tuhan Yesus. Layak minum lah paling tidak ya. Iya, ada? Mana? Oke. Ya, sama-sama ya. Tadi udah diajarin bagaimana iman itu. Iman itu bukan sekedar pikiran, retorika, tapi praktek. Oke. Air ini saya memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga siapapun dan sakit apapun yang meminumnya, aliran kesembuhan mengalir. Karena iman itu bekerja, bisa dengan media apapun. Yang penting Tuhan Yesus dipermuliakan dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. In Jesus name. Oke. Oke. Matanya juga sempat kena itu sama mulutnya mereng. 4 hari ini nggak bisa makan. Keluar. Stroke dan juga tidak bisa makan minum ya. Iya. Tunggu bentar ya. Oke. In Jesus name. Duduk sendiri.
Udah, minum. Ya udah, saya minum sudah. Iya. Ayo. Berdiri. Jalan. Jesus. Jesus. Okay, Pak. In Jesus' name, you heal, you free, and you clear. Segala racun, segala penyakit, out. You free in Jesus' name. Baik, Pak, bisa. Bisa. Bilang apa? Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih Dok Yesus. Silakan dikasih minum dan kasih minum dan pulih kekuatannya. Jalan Pak, jalan. Pergi ya? Jalan. Pergi ya? Iya, jalan. Terus. Jalan. Ya, kuat. Nanti setelah jalan dia kosong. Jalan. Oke. Sorry, mana lagi ya pikiran? Tadi mau berangkat sudah. Coba cek, ayo terus. Naik. Jalan Pak, jalan. Bapak. Bu, udah beli pasang mandi tuh, mulai lakukan ketentuan itu. Boleh. Kepala cuma sakit itu terus muntah-muntah. Sudah muntah darah kemudian naik. Kemudian dibolak-balik dirawat. Lewat di mana? Dirawat sakit. Maksudnya balik belakang itu? Balik belakang. Adit. Terus. Tenang. Go. Ini Ibu, apa Bu? Halo. Oke, ini ada kesaksian apa ini? Kemarin setelah pastor datang Kemarin kalau tidak salah di video sebelumnya ini Ibu terbaring ya, ya lemah ya. Sekarang bisa duduk. sudah bisa berdiri. Oke. Kebetulan sudah bisa makan begini, tapi memang masih ada sakit dan kemarin didiagnosa lagi ada gangguan paru. Wah. Dan
dengan kanannya ini masih ada ke saraf sama Iya. pinggang kiri kanan. Iya. Kemarin setelah didoakan, dia sudah bisa duduk dan bisa berdiri, bisa makan. Iya, ini Bapak, dia seorang majelis dan pastor hanya kembali ya, hanya mengingatkan saja, tidak membuat ajaran baru. Di dalam Bible, surat Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan, kesehatan, kesembuhan, keselamatan. Oke, ini ya. Kamera, kamera. Ya. Tunggu. Motor ya. Yes, man. Saraf di Oke. sini. Kita buka dulu ya. Oke, ayo. Boleh hari ini belajar apa berhenti? Free, udah ya? Halo. Hah? Yang aku yang depan. Ya, oke. Satu mobil dari Wahau ya, ini semuanya sakit. Tiada yang mustahil bagi dia, tiada yang tak mungkin bagi dia. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya, Tuhan Yesus tidak berubah. Tiada yang mustahil bagi dia. Saya sudah mengarahkan tangan kepada mobil ini. Satu keluarga mereka mengalami sakit. Tuhan Yesus datang untuk mematahkan segala kutuk keturunan, kutuk penyakit, dan bahkan kemandulan, kemiskinan, kesesatan. Tuhan Yesus datang memberi hidup dan hidup dalam kelimpahan, kesehatan dan sukacita. Halo Bu. Tiada yang tak mungkin bagimu, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus berkuasa. Aliran-aliran kesembuhan mengalir, memenuhi seluruh seisi mobil ini. Setiap jiwa-jiwa di dalam mobil. Saat ini, aliran-aliran kesembuhan mengalir atas tubuh kalian. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Ayo Bu, keluar Bu. Keluarlah semuanya, dan muliakan Tuhan Yesus. Ayo. Jalanlah semuanya, keluarlah. Satu keluarga yang stroke. Keluarlah sekarang, berjalanlah. You free. Jalan. Jalan. Satu keluarga stroke. Dan demi kemurahan Tuhan, jalanlah semuanya. In Jesus' name. Hah? Halo. Bagaimana? Oke.
Angkat. Stroke. Oke. Oke. In Jesus name. Jalan. In Jesus name. Wah, ini mah. Sudah, cek. Oke. Terlepas. Terlepas sana. Cek, sudah. Ya, bisa. Oke, beri. Dua, mereka. Makan. Gimana kepalamu? Kepalamu gimana? Beneran. Kalau belum. Halo sayang. Yang dipakai Oke, halo. Nama siapa? Jessica. Jessica adalah perempuan cantik yang diberkati. Amin. Mulai hari ini, ya, saya orang gagal, saya orang pernah putus asa, saya orang yang pernah ketakutan, saya orang paranoid, saya orang depresi. Tetapi terang itu datang dalam hidupku. Dan sejak hari itu, saya menjadi pemenang. Karena untuk itulah Tuhan melahirkan kita dan Kau memilih kita, menyelamatkan kita. Supaya kita nggak hidup dalam kekalahan, kita hidup dalam kemenangan dan kepastian. Kalau ketakutanmu, kalau depresimu, hari ini juga saya perintahkan setiap roh kegelapan, intimidasi atas tubuhmu, go! Out! In Jesus name. Dan mulai hari ini, kau akan memiliki hidup yang tenang, jiwamu tenang, dan istirahatmu baik. Optimis, karena orang tuamu mendukungmu, mencintaimu, menyayangimu. Berdiri. Go! Ada lagi, saya. Oke. Kalau ketakutanmu. Oke. Go! Oke, mulai hari ini balik. Kita akan berjalan. Kau akan berjalan sekarang, tidak dengan ketakutanmu. Berjalan sekarang, sesuatu yang baik. Kasih Tuhan mengalir seperti rebahan tengah hari. Inci kita. Hari esok mau penuh harapan. Inci kita. Enak kan, Mbak? Iya, kita mau coba. Jangan lebih jauh. Ayo, ayo. Berapa lama struknya, Pak? ya, udah jalan setahun itu. 1 tahun struk, dan hari ini kita akan minta Bapak ini jalan agak menanjak sedikit. In Jesus name, nothing impossible with God. Haleluya. Sudah? Awas, sayang. Tangannya. Oke. 1, 2, 3, kita angkat ya. In Jesus name. Angkat. Turun. Angkat. Turun. Angkat. Angkat. Ini angkat. 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 Jesus name. Ku angkat tanganku dan memuji Tuhan Yesus. In Jesus name. Oh Yesus, Angkat. Yes. Amin. Good. Tadi pakai sabuk ini, lihat cara pinggangnya. Iya. Jalan lagi. Bunyi ya.
ibu ini saudara-saudara setahun ya Pak ya? Setahun dia mengalami sakit dan kondisinya kalau tidak salah video sebelumnya dia sampai mohon maaf ya sampai apa? Buang air di atas ranjang karena tidak berdaya duduk berdiri sampai hari ini demi kemurahan Tuhan dia dipulihkan dan bisa jalan kembali in Jesus name. Oke, maaf sudah Pak ya. Ini syarat. Barat sama sebelah kanan ini semua dia. Ini satu menarik atau lucu tapi oke lah. Seperti berkata kita kalau seperti anak kecil. Jadi mana kameranya? Ayo besar suaranya. Ini minta apa? Minta kepintaran. Dia datang ke sini dari mana sayang? Banjarbaru. Wih, Banjarbaru. Berapa jam sampai ke Balikpapan? 11 jam. Wah, 11 jam. Terus berkata kita perlu seperti anak kecil. Mintalah engkau akan mendapatkannya. Hikmat dari Tuhan sendiri akan mengalir anak ini. Dia akan menjadi berbeda. Bukan berbeda diasingkan atau apresiasi yang buruk ya. Tapi dia akan menjadi berbeda di atas rata-rata. In Jesus name. In Jesus name. Dia akan menjadi terang dan sauh dan kesaksian bagi orang tuanya. In Jesus name. Amin. Oke. Udah semuanya? Oke. Ya. Dari mana? Oke. Saya telah muda. Tolong. Tolong udah. In Jesus' name, you heal, you free, and you clear. Oke. Amin. Ya, udah. Terus sudah ya. Oke. Diberkati untuk kalian semuanya. In Jesus' name, berhentilah mulai hari ini. Engkau akan pulang. Ini dari kota mana? Dari Laos. Wow. Diberkati untuk kalian semuanya. Ya. Ya, kita sudah lihat. Ya. Nanti ya. Sabar. Oke. Jadi saya sekarang di kota mana stay-nya? Aslinya Iya, di Balikpapan. di Balikpapan, tapi dia di Tarakan. Udah di Sika. Oh, salam. Oke, ya. Iya. Ada lah, yang ada masih ada lagi ya? Ada berapa pemirsa? 1,1. Oh, belum 1 juta ya?
Ya, seperti biasa. Jadi penyembuhan itu tidak pakai terlalu bertele-tele dan tidak perlu terlalu panjang lebar. Konseling ya ada bagian-bagian gembala, guru yang mengkonseling. Tapi aku datang bukan dengan perkataan manis, aku datang dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus yang tidak berubah bahkan sampai selamanya. Baik. Atau apa ini? Ini adalah pakaian prajurit penyembuh jalanan. Ini dia. Tidak habis ini. Kita udah makan ikan ya? Nanti yang nonton ini. Iya, nanti yang nonton ini malah pengen makan siang. Kapan-kapan yuk kita buat meet up with Pastor Andy, lunch bareng. Sponsornya siapa, Pastor? Dari Bapak di surga. Amen. Ya, puas. Apakah Bapak Ibu bersedia atau mau Pastor doakan sebelum kita close ini? Yang mau bersedia, mana komennya? Ada komen nggak sana? Yang mau bersedia, tidak berkeberatan, Pastor sebelum close ini mau ganti baju, mandi-mandi, apakah Anda mau didoakan? Yang mau, ada komen nggak sana? Ada komen? Ada. Kalau nggak ada, ya sudah kita close saja. Ada komen? Ada. Komennya apa? Kira-kira bacain dong. Mau Saya bersedia. Bersedia apa? Siap bersedia, mau didoakan. Emas dan perak tidak ada padaku. Pastor juga minta, kiranya ini video pasti langka sekali ya. Video kesaksian begini, no editan, no apa, ini real time, real life ini sangat, menurut saya sangat menjadi kesaksian akhir zamannya. Jadi Bapak Ibu, please dong share, bagikan tautan ini supaya orang tahu. Dia terlepas percaya nggak percaya Tuhan Yesus, dia bisa melihat bagaimana tadi satu keluarga, sakit stroke, tidak berdaya, tidak bisa jalan. Dan kita berdoa, in Jesus name, satu keluarga itu keluar dan mereka dipulihkan. Nah sekarang sama, mungkin keluargamu hari ini sedang sakit, atau dirimu sedang sakit, atau orang yang kosan sedang sakit, maka tangan yang sama menyembuhkan orang sakit. Tangan kasih yang sama, Yesus Kristus yang berlubang paku. Arahkan tangan Anda pada kamera atau layar kaca Anda saat ini. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, in Jesus name, aliran kesembuhan saat ini mengalir. Ada tubuh yang sakit, menyembuhkan. In Jesus name, you heal, you free, and you clear. Anda merasakan. Cek tangan Anda, cek jantung Anda, cek paru-paru Anda, cek organ-organ tubuh Anda. You heal. In Jesus name. Makasih Bapak. Soli Deo Gloria, dalam kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus di tempat yang maha tinggal. Dan dalam video ini, live ini, saya ucapkan terima kasih banget sebuah kehormatan Anda mampir ke channel ini dan Anda menyaksikan dengan baik channel ini, dan kiranya benih-benih iman ini menjadikan Anda manusia-manusia rohani yang berguna bagi sesama dan memuliakan Bapa di surga. In Jesus name. Pastor Edi Simon pamit undur dan akan lanjut kita makan siang dan lanjut kita mau masuk ke form doa berikutnya ya. Nanti kalau ada komentar-komentar baik secara online ataupun offline ya, nanti akan dibaca dan menjadi form doa untuk masuk di IBN. Bless you.